warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Natiba dari Prodi PAIB semester 4. Dalam video individu ini, saya akan mempresentasikan makalah kelompok mata kuliah Administrasi Pendidikan yang berjudul Administrasi Peserta Didik di Sekolah atau Madrasah dengan dosen pengampu Bapak Ulil Ajmi SPDI MPDI. Yuk kita bahas bersama-sama. Apa sih administrasi peserta didik itu? Administrasi peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Administrasi peserta didik dilaksanakan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran yang efektif. Peran kepala sekolah dan para guru yaitu memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Nah, gimana? Udah tahu kan apa yang dimaksud administrasi peserta didik itu? Lalu, apa sih fungsi dan tujuan dari adanya administrasi peserta didik di sekolah atau madrasah? Ada beberapa fungsi administrasi peserta didik. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Kemudian, tujuan administrasi peserta didik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, terdapat peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis. Lalu yang kedua, guru berperan besar dalam masa orientasi murid agar murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, guru mempunyai andil yang besar untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Dan yang terakhir, guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik dengan diharapkan guru mampu memberi contoh dan teladan bagi murid-muridnya. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan pada awal tahun yang meliputi kegiatan perencanaan dengan cara melakukan penetapan daya tampung sekolah, penetapan syarat calon siswa, dan penetapan panitia penerimaan siswa baru. Lalu kegiatan yang kedua yaitu dalam penerimaan siswa baru dengan mengadakan publikasi, mempersiapkan formulir pendaftaran, menerima atau melayani pendaftaran, melaksanakan penyaringan, pengumuman calon yang diterima, dan membuat laporan pertanggungjawaban. Lalu kegiatan selama tahun pelajaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan murid yang meliputi orientasi untuk murid baru, peraturan kehadiran murid, promosi dan mutasi, tata tertib sekolah, dan pemberian ganjaran dan hukuman di sekolah. Nah, untuk kegiatan di akhir tahun yaitu kegiatan yang dilakukan oleh administrator yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Nah, untuk mempermudah dan memperlancar terjadinya administrasi kesiswaan atau peserta didik, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat pelengkapan yang diperlukan. Di antaranya buku induk, buku clever, buku keadaan siswa, buku hadir siswa, dan file penyimpanan berkas siswa. Nah, dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik tersebut menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, tujuan adanya
Administrasi peserta didik dalam pendidikan ini yang mana secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Dan tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dengan dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Oke semuanya, itu dia materi tentang administrasi peserta didik di sekolah atau madrasah. Semoga materi ini dapat memberi wawasan bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.